Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan menganalisa saham-saham di sektor telekomunikasi ya. Ada saham ISAT yaitu Indosat Tbk, lalu XL dengan kode saham EXCL dan juga PT Telkom Indonesia dengan kode saham Telkom. Nah, dari ketiga saham telekomunikasi ini kira-kira mana nih yang paling menarik dan kira-kira kita bisa beli di harga berapa nih ya? Sekaligus kita akan nanti analisa secara fundamental, valuasi, lalu kita akan prediksikan juga dividennya buat teman-teman, dan kita akan lihat price action-nya, biar kita tahu trennya ini sedang seperti apa, dan kita bisa masuk ataupun beli sahamnya di harga berapa. Nah, kita langsung saja ke saham yang pertama itu saham ISAT ya guys ya, Indosat Tbk. Untuk ISAT ini di 1 tahun terakhir ya, mengalami kenaikan 62,22%. Kenaikannya sih sangat bagus ya, naik dari level 6 ribuan ke level 10 ribuan gitu guys. Jadi di sini pun kita melihat ya dari November sampai dengan Februari ya ada fase sideways di sekitar 9 ribuan guys. Jadi ISAT ini baru naik gitu guys ya, baru mengalami kenaikan ya di beberapa pekan ke belakang. Nah, nanti kita akan coba lihat juga ya dari sisi price action-nya dari chart-nya biar teman-teman juga melihat jelas gitu ya. Kira-kira beli di fase sideways apakah cukup oke atau tidak. Yang pertama kita akan lihat dulu secara valuasi, PE ratio-nya di angka 19,59 kali dan PBV di angka 2,87 kali. Nah, kalau misal kita lihat dari sisi valuasi ini sebenarnya masih sangat menarik guys ya. Kalau misalkan net income dari ISAT ini masih bisa melanjutkan kenaikan dan ada pertumbuhan dari sisi kinerja laba bersihnya. Tapi dengan PE ratio 19 kali dan PBV di angka 2,87 kali, kalau misalkan net income-nya turun ya sebenarnya valuasi dari ISAT ini kurang menarik dan sudah lumayan cukup mahal gitu guys ya. Nah, langsung saja kita cek nih dari net income ternyata ada penurunan kalau misalkan secara tahunan. Annualize 2022 dan 2023 ini ada penurunan ya dari 4,7 triliun di tahun 2023 turun menjadi 4,5 triliun. Sedangkan untuk kuartal 4 2023-nya secara year on year ya memang ada kenaikan nih dari 1 triliun menjadi 1,7 triliunan. Seperti itu. Tapi secara tahunan ya full year ya guys ya, secara tahunan 2023 ini ternyata ada sedikit penurunan gitu. Jadi valuasi ISAT ya saya nilai di sini sudah lumayan cukup mahal, sudah merangkak ke arah mahal maksudnya seperti itu. Langsung saja kita cek ya dari sisi rasio keuangan memiliki cash 5,1 triliun, total asetnya 114 triliun, total liabilitas 81 triliun dan total ekuitas 30 triliun. Nah, dari sisi debt to equity ratio juga ini sudah lumayan cukup tinggi guys ya, dengan total liabilitas di atas total ekuitasnya. Dari sisi profitabilitas NPM-nya di angka 12,49%, lalu dari sisi dividen, dividen terakhir yang dibagikan di 25 Mei 2023 dengan dividen yield di tahun lalu itu 2,34%. Nah, nanti kita akan prediksikan ya untuk dividennya ISAT gitu guys ya. Dari sisi return on asset 3,93% dan return on equity 14,66%. Langsung saja kita cek ya untuk ISAT. ISAT ya. Indosat Tbk di sini kita perhatikan ya, di tanggal 12 Februari memang di sini sudah terlihat dan terpantau ada akumulasi yang sangat besar guys dari investor asing guys ya, mencapai 21 miliar dan bahkan di tanggal 22 Februari ya ada inflow yang masuk ya dari investor asing yaitu sebesar 121 miliar guys. Jadi akumulasinya ini masih bagus sebenarnya, tapi di tanggal 23 akumulasinya ya untuk value akumulasinya ini sudah mulai ada penurunan nih dibandingkan tanggal 22 lalu. Nah, kalau misalkan di tanggal 26 hari ini pun nanti misalkan sore ya kita lihat akumulasinya ternyata turun lagi atau bahkan ada distribusi. Nah, teman-teman berarti harus waspada ya karena harga saham ISAT ini berpotensi dia akan turun dulu nih. Coba kita cek ya di 5 tahun terakhir apakah ada titik all time high ya untuk ISAT. Nah, teman-teman juga harus perhatikan di 5 tahun terakhir ternyata ISAT itu sedang all time high di harga saat ini 10.950-an gitu guys ya. Jadi untuk ISAT ya karena sedang all time high jadi teman-teman harus hati-hati dulu nih, jangan buru-buru masuk gitu guys karena masih ada potensi ISAT ini masih bisa turun gitu guys ya. Meskipun transaksi di tanggal 22 Februari dari akumulasi dan dari volume transaksinya juga ini sangat tinggi. Tapi karena dia sudah all time high, ada potensi lanjut naik lalu turun dulu gitu guys ya. Lalu dia akan sedikit terkoreksi. Jadi kalau misal teman-teman mau masuk, ya tunggu dulu koreksinya gitu guys ya.
Jangan beli di pucuk, ingat guys ya, belilah saham bagus di harga murah, bukan beli saham bagus di harga pucuk, karena itu akan sangat beresiko. Kita lanjut ke saham XL ya. Untuk XL, nanti untuk prediksi dividennya kita akan sekaligus ya, 3 saham ini. Untuk XL di 1 tahun terakhir ini cenderung sideways gitu guys ya. Dia, ada naik, ada turun ya, lalu naik lagi, lalu turun ya. Di sini, meskipun di sini ada higher low gitu guys, jadi masih ada potensi untuk lanjut naik. Di 1 tahun terakhir, XL ini hanya naik sekitar 3,08%. Jadi sebenarnya saham XL ini, lebih cocok ya untuk swing trading gitu guys ya, untuk swing aja nih di beberapa bulan. Misalkan teman-teman beli di area lower low-nya, ini di bulan Mei, di sini kan ada low. Misalkan teman-teman titip sendal di sini, tapi naik turun lagi nih. Nah, ternyata teman-teman dikasih kesempatan untuk beli lagi di bulan Mei 2023, di sini area lower low. Bisa untuk teman-teman manfaatkan ya, untuk masuk, untuk entry point-nya seperti itu. Lalu ketika naik, nah teman-teman ketika mencapai titik yang lumayan cukup tinggi ya, kenaikan puluhan persen, teman-teman bisa take profit bertahap gitu guys ya. Kalau misalkan memang sudah tidak kuat lagi untuk mengalami kenaikan, nah ketika turun lagi, teman-teman bisa cicil beli lagi seperti itu. Jadi sebenarnya XL ya, kalau misal saya pantau dari pergerakan harganya, nah bahkan 5 tahun terakhir dia malah minus 11% guys. Kalau misal kita perhatikan dari pergerakan harganya ini ya sebenarnya EXCL atau XL Axiata ini lebih cocok untuk swing trading gitu ya, untuk kita swing beberapa bulan ya. Kalau misal untuk investasi jangka panjang ya mungkin ada saham lain yang kenaikannya lebih bagus gitu guys. Kita lihat dari sisi valuasi, PE ratio di angka 24,17 kali dan PBV di angka 1,17 kali, which is dari sisi PBV ya, ini ternyata memang lebih murah dibandingkan ISAT, tapi dari sisi price to earning ratio ini lebih tinggi daripada ISAT. Dari sisi net income ya, di sini kita bisa melihat ya di mana untuk XL ini sudah rilis ya untuk laporan keuangan kuartal 4 2023 dan bagus gitu guys ya. Kuartal 4-nya bagus, ada kenaikan secara year on year dari 128 miliar menjadi 261 miliar. Sedangkan secara annualize ya, secara tahunan ini juga ada kenaikan dari 1,1 triliun menjadi 1,2 triliun. Jadi sebenarnya XL secara net income ya, kinerja laba bersihnya lebih bagus daripada ISAT seperti itu. Meskipun dari pergerakan harga di sini kita lihat ya dia sideways aja. Lalu kita lihat juga dari sisi rasio keuangan, cash-nya 966 miliar, total aset 87 triliun, liabilitas 61 triliun, total ekuitasnya 26 triliun. Berarti DER-nya juga sudah di atas 100% nih untuk ISAT. Dari sisi profitabilitas, NPM-nya di angka 3 persenan. Berarti dari profitabilitas lebih menarik ISAT sebenarnya. Dividen ya, ini dividennya lumayan cukup kecil ya, dividen yield-nya hanya 1,79% dan bagi dividen terakhir di 16 Mei 2023. Dari return on asset 1,45% dan return on equity-nya 4,82 persenan. Oke guys, langsung saja kita cek ya untuk XL, XCL ya. XL kita lihat ya inflow-nya, sorry, asingnya ini foreign-nya dia sedang ada distribusi ya, jadi tunggu dulu ya teman-teman. Kalau misalkan memang mau masuk di ISAT, pastikan belinya di area swing low-nya, jangan sampai teman-teman belinya di pas naik gitu ya, belinya di lower low-nya atau buy on weakness aja lah untuk saham XL ini. Nah, kalau misalnya kita perhatikan juga dari chart-nya ya, ini jelas sekali ya teman-teman juga bisa melihat di sini akan selalu ada lower low di saham XL. Jadi teman-teman pastikan kalau misalkan mau beli ya buy on weakness aja, buy on weakness aja di saham XL, karena tentunya ketika ada swing low di sini pastinya akan ada technical rebound gitu guys ya. Technical rebound ini bisa teman-teman manfaatkan untuk profit taking kalau misalkan memang teman-teman seorang swing trader seperti itu guys untuk XL. Kita lanjut ke Telkom ya. Untuk Telkom di 1 tahun terakhir ada kenaikan 3,27%. Ini juga Telkom saya perhatikan memang cocoknya untuk buy on weakness aja nih ya, dibandingkan untuk investasi jangka panjang gitu ya. Jadi beli ketika ada swing low ya, lalu jual ketika harga sahamnya naik dan begitu terus seterusnya. Di 3 tahun terakhir, nah kita perhatikan di sini ya, di sini ada swing low, ketika naik rally, naik tinggi, ini biasanya akan melanjutkan fase rally-nya gitu guys. Lalu ada penurunan di sini teman-teman bisa manfaatkan juga ya untuk entry point. Jadi jangan belinya itu jangan pas naik guys, tapi belinya itu saat ada koreksi ya guys ya. Untuk saham Telkom pun sebenarnya menarik ya, karena dari sisi fundamental langsung akan kita cek nih di sini.
PE ratio-nya di angka 15,62 kali dan PBV di angka 3,11 kali. Nah, dari sisi valuasi sih saya lebih tertarik dengan XL dan juga Telkom ya. Meskipun memang lebih cocok untuk swing trading. Untuk Telkom ternyata kuartal 4-nya ini belum keluar guys ya. Kuartal 4-nya belum keluar, kita perhatikan. Tapi secara proyeksinya di sini diproyeksikan akan mengalami kenaikan dari 20,7 triliun menjadi 25,9 triliun. Jadi menarik guys ya, untuk Telkom diproyeksikan akan ada kenaikan, makanya ini harga sahamnya rally terus nih dari bulan November ya sampai Februari ini harga sahamnya rally dan berpotensi lanjut naik sampai ke 4.400, 4.500-an. Dari sisi rasio keuangan, kita akan coba cek ya, cash-nya 25 triliun, total aset 276 triliun, total liabilitas 126 triliun, dan total ekuitas 130 triliun. Dari sini debt to equity ratio-nya sih lebih lebih aman dibandingkan XL dan juga ISAT seperti itu. Lalu dari sisi profitabilitas, NPM-nya 17,86%, ini cukup tinggi guys ya dibandingkan XL dan juga ISAT. Lalu dividen yield-nya di angka 4%-an dan bagi dividen terakhir di 12 Juni 2023. Dan dividen yield-nya pun ini sebenarnya lebih menarik ya daripada ISAT dan juga XL. Kita coba cek ISAT hanya di angka 2%, XL hanya di angka 1,79%. Sedangkan Telkom ini ada di angka 4%-an gitu. Jadi dari sisi dividen juga sebenarnya lebih menarik saham Telkom, tapi harus teman-teman pastikan membeli saham Telkom ini harus di area swing low-nya. Jangan sampai beli ketika mengalami kenaikan seperti itu. Lalu untuk Telkom, return on asset-nya di angka 8,57% dan return on equity di angka 18,11%. Langsung saja kita cek untuk Telkom ya. Waduh, apa nih guys? Pelan atau apa nih? Ntar guys ya, kita hapus-hapus ya. Apa kepencet ya? Telkom ya, Telkom. Kita cek Telkom, Telkom ternyata sedang ada distribusi. Jadi ada potensi ya, dia akan terkoreksi terlebih dahulu ya, karena posisinya juga sedang naik untuk Telkom. Kita coba cek Telkom. Nah ini Telkomnya sih memang sedang ada koreksi, guys. Nah, di sini kan dia naik ya ke 4.200-an ya, mengetes area resisten di 4.200, level psikologis juga ya 4.200 ini. Lalu dia turun dan close di 4.100-an ya untuk perdagangan di hari Jumat lalu, dan sekarang hari Senin. Ini saya bikinnya di hari Senin di pagi hari ya, pukul 7:27 guys. Kita coba pantau ya saham-saham telekomunikasi. Oh iya, ini sempat naik ya, sempat naik lalu turun lagi. Jadi sedang ada koreksi memang ya. Sedang ada koreksi, kita coba cek lagi ya. Ini teman-teman kalau misalkan dia Telkom ini masih terkoreksi, tunggu di level 3.900-an. Ya, tunggu di level 3.900-an. Semoga saja ada peluang ya kita bisa masuk sebelum pembagian dividen. Dan ketika pengumuman dividen nanti kita harapkan sih bisa naik lagi untuk saham Telkom ini, dan semoga saja dividennya lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, langsung saja kita akan coba lihat ya prediksi dividen dari tiap saham. Yang pertama adalah ISAT. ISAT ini dari sisi EPS ya tentu saja mengalami penurunan dari 586 menjadi 559. 559 dengan dividen payout ratio potensi bagi sekitar 43%-an. Ya, 43%. Kalau misalkan bagi DPR 43%, maka dividen finalnya 240 per lembar saham dengan dividen yield 2% di harga saat ini 10.950. Tapi kalau misalkan bisa bagi DPR tinggi sama seperti coba kita cek ya, DPR tinggi ini di tahun 2021 guys. Untuk ISAT itu di tahun 2021 ya, DPR-nya 94%, maka potensi dividen finalnya bisa bagi 525 per lembar saham dengan dividen yield 5% di harga saat ini 10.950. Jadi tergantung DPR-nya nih guys ya, karena IPS-nya kan sudah keluar ya, jadi tergantung DPR-nya. Nah ini DPR-nya bisa kecil bisa besar ya, paling kecil ya paling 43%-an dan paling besar itu paling di angka 94%. Kita lanjut ke XL ya. Untuk EXCL dari sisi IPS-nya diproyeksikan ada kenaikan. Kita coba cek ya, ini datanya saya ambil dari RTI Business. Bentar guys ya, kita coba cek XL ya, di harga 2.340. Yap, IPS-nya diproyeksikan akan mengalami kenaikan dari 89 ke 97 rupiah per lembar saham, dengan dividen payout ratio bisa bagi 42 sampai 47%, dan dividen full-nya itu bisa bagi dividen final 2024 41 sampai 46 rupiah per lembar saham, dengan dividen yield di harga saat ini yaitu sekitar 2%-an.
gitu guys. Jadi memang dividen yield-nya ini cukup kecil ya untuk XL. Kecuali XL bisa bagi DPR ya 90% seperti di tahun pandemi, ini bisa saja bisa bagi dividen yield 4% ya. Dividen yield-nya bisa tembus 4% di harga saat ini 2.340. Ya makanya saya sih memperhatikan dan melihat bahwa XL ini lebih cocok sebenarnya untuk swing trading ya dibandingkan untuk dividen investing seperti itu. Kita lanjut ke saham Telkom. Untuk Telkom ya, IPS-nya pastinya ada kenaikan ya, karena proyeksinya akan mengalami kenaikan, maka IPS-nya pun diproyeksikan akan naik dari 209 ke 262 per lembar saham. Nah, dengan dividen payout ratio 59 sampai 80%, maka potensi dividen final 2024 bisa tembus 155 sampai 210 rupiah per lembar saham. Dengan dividen yield 4 sampai 5% di harga saat ini di 4.100-an. Dividen payout ratio 80% ini di tahun 2022, sedangkan 59% ini di tahun 2021 guys ya. Nah, makanya untuk Telkom kita lihat ada potensi ya bisa bagi dividen di atas 4%. Which is ini sangat menarik guys buat teman-teman yang sudah hold saham Telkom sejak di harga sini guys. Nah, pastinya ada investor-investor ya yang sudah pegang saham Telkom di area low-nya yaitu di sekitar 3.400 sampai 3.500-an. Ini pastinya akan dapat dividen yang lebih tinggi lagi. Coba kita ganti ya harganya ke 3.500, pastinya dividen yield-nya akan berubah gitu ya, akan lebih tinggi. Nah, berpeluang dapat 4 sampai 6% di harga 3.500 ya, which is good. Ini bisa dapat dividen yield yang lebih tinggi kalau misalkan teman-teman dapat harga yang lebih murah, itu sangat layak di hold sampai dividen. Oke guys, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman guys ya. Terima kasih sudah menonton channel Invest Saham. Kita sudah bahas ya saham ISAT, XL dan juga Telkom seperti itu. Oke guys, terima kasih sudah menonton channel Invest Saham. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.